Pemirsa, Pilkada Serentak 2020 diramaikan majunya calon-calon kepala daerah berusia muda atau kaum milenial. Sejumlah parpol bahkan rela menyingkirkan kader senior mereka demi mengusung yang muda. Seperti Gibran Rakabuming, Bobi Nasution, serta Rahayu Saraswati yang kebetulan adalah anggota keluarga istana. Akankah para milenial bisa dengan mulus menarik hati pemilih semulus mereka mendapatkan tiket pilkada dari parpol pengusung? Inilah laporan utama milenial mencari hoki di pilkada. Siapapun musuhnya, saya siap tempur. Tidak ada. Saya baru bisa menunjukkan apa sih yang bisa saya lakukan setelah memang betul-betul saya terpilih. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 sudah di depan mata. Sebanyak 270 daerah di tingkat kota, kabupaten, serta provinsi akan menggelar pilkada secara serentak pada 9 Desember nanti. Sejumlah partai politik juga telah mengumumkan nama-nama calon yang mereka usung untuk bertarung merebut kursi nomor 1 di pemerintahan daerah. Dan tak sedikit dari mereka yang mendapat tiket pilkada kali ini adalah sosok-sosok berusia muda atau milenial. Dalam survei kita itu ada range antara 31,5% sampai 36,5% itu pemilih milenial seluruh Indonesia. Jumlahnya antara 64 juta sampai 70 juta sekian. Ya kan? Itu pasar yang besar. Nah, sehingga itu tentu menjadikan atensi buat parpol bahwa ini hanya orang-orang yang punya kedekatan secara ide dan gagasan yang bisa menggarap pasar itu. Ada nama putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang diusung PDI Perjuangan dan didukung sederet partai besar lain. Gibran maju setelah menyingkirkan rival satu partainya yang lebih senior, yakni Ahmad Purnomo. Di usia 32 tahun, Gibran terjun ke kancah politik dan langsung bertarung di kontestasi pilkada di kota Surakarta atau Solo. Ya siap-siap aja, siap tempur. Siapapun musuhnya, saya siap tempur. Tidak ada. Berbarengan dengan Gibran, menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, juga melenggang ke pertarungan pilkada. Bobi yang baru saja menginjak usia 29 tahun, melaju mulus menjadi calon wali kota Medan. Partai-partai besar seperti Golkar, Gerindra, juga PDI Perjuangan telah siap menjadi kendaraan politik bagi Bobi. Putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yakni Hanindito Himawan Pramono, juga menambah catatan nama milenial di perhelatan Pilkada 2020. Ia bakal bertarung merebut kursi Bupati Kediri. Mungkin nanti saya baru bisa menunjukkan apa sih yang bisa saya lakukan setelah memang betul-betul saya terpilih. Untuk sekarang ini yang bisa saya lakukan adalah saya akan betul-betul menggenjot dari pariwisata dulu. Karena apa? Kesiapan pariwisata ini kita harus siap. Dengan adanya bandara, kalau kita pariwisata kita tidak siap, maka roda perekonomiannya akan tersedot ke wilayah-wilayah yang lain, Mas. Sosok pria berusia 28 tahun ini juga menjadi salah satu jago PDI Perjuangan. Ya, dalam pilkada kali ini, Partai Banteng menggadang-gadang kader-kader milenial yang diharapkan mampu membawa angin segar. Bukan sosok pemimpin yang muda, yang fresh, yang membawa angin segar, ya, yang penuh kreatif, inovatif, karena ke depan akan terjadi proses regenerasi di dalam kepemimpinan baik di lokal maupun di nasional. Partai Gerindra juga menawarkan kader milenialnya maju di kontestasi pilkada. Ada nama Rahayu Saraswati yang tak lain adalah keponakan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kader Gerindra berusia 34 tahun ini maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Saya kira ini demokrasi, pemimpin rakyat kita tawarkan ke rakyat,
rakyat yang menilai, rakyat yang memilih. Kita tutburi handayani, kita dorong yang muda-muda untuk maju. Saya kira demikian. Menariknya, anak-anak muda yang berkompetisi di level kepala daerah kali ini adalah anak-anak muda yang menjadi inner circle. Itu adalah mengindikasikan bahwa anak muda kenapa menjadi salah satu kontestan politik kali ini, karena dia punya political resources, yaitu berlatar belakang keluarga elit politik yang saat ini sedang berkuasa. Itu adalah alasan-alasan yang paling mungkin bisa dijelaskan kenapa anak muda saat ini begitu banyak terjun ke dunia politik. Prosesnya tidak terlampau alamiah, tapi seakan-akan dia mendapatkan warisan kekuasaan politik yang tinggal bisa dilanjutkan oleh anak mudanya. Tak dapat dielakkan, sederet milenial yang diusung maju di pertarungan pilkada berlatar belakang keluarga elit. Namun tetap saja, harus ada kalkulasi atau pertimbangan matang bagi partai besar untuk menjatuhkan pilihan dukungan pada mereka. Walaupun milenial, kita juga mempertimbangkan banyak hal ya. Tentu sebagai partai politik di dalam menghadapi kontestasi seperti Pilkada Serentak 2060 ini kan targetnya menang. Jadi bukan hanya sekedar misalnya gagah-gagahan harus milenial, tetapi kemungkinan peluang menangnya kecil kan, itu tidak mungkin. Partai Golkar menangkap fenomena itu sebagai sesuatu yang perlu kita respons. Makanya ada beberapa daerah yang kalau kita lihat juga mereka berpotensi, kita sejauh memang hal-hal yang lain, misalnya memang diukur dari elektabilitasnya baik gitu ya, terus kemudian jaringan yang sudah dibangun cukup gitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk mencalonkan tokoh-tokoh milenial itu. Lantas seberapa besar peluang para milenial untuk bisa diterima rakyat pemilih? Akankah mereka mampu memenangkan pertarungan di tingkat daerah? Saya yakin ada peningkatan milenial akan diminati oleh masyarakat, begitu ya. Karena apa? Selain dia selain punya gagasan, semangat, idealisme dan lain-lain, milenial dianggap orang yang paling kompatibel, orang yang paling pas di dalam situasi yang seperti ini. Ya, situasi di mana roda pemerintahan itu juga sudah transformatif ya ke arah yang lebih digital. Masyarakat sudah semakin terbuka, dan itu semua adalah karakter-karakter milenial. Anak muda yang sedang bertanding di Pilkada 2020 kali ini, entah anak presiden, entah anak wapres, entah anak menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Satu kuncinya, mereka harus menjadi anak muda yang bisa bekerja dengan baik. Hanya itu yang paling mungkin bisa dibuktikan kepada rakyat. Selebihnya ya tidak ada. Siapapun musuhnya, saya siap tempur. Udah, itu aja. Saya baru bisa menunjukkan apa sih yang bisa saya lakukan setelah memang betul-betul saya terpilih.